Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mentari Setiadi. Saya dari kelas A3 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 21060266. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Sumber dan Media Berbasis IT dengan dosen pengampu Ibu Siti Ruqoyah MPD. Pada pertemuan kedua, itu membahas mengenai teknologi informasi dalam pembelajaran, yang dimana teknologi informasi merupakan sarana dan prasarana, hardware, software, useware, sistem dan metode untuk mengirimkan, memperoleh, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna. Lalu ada kedudukan dan peran dari teknologi informasi ini. Yang pertama yaitu peran tambahan atau suplemen. Lalu yang kedua ada fungsi pelengkap atau komplement. Dan yang terakhir ada fungsi pengganti atau substitusi. Secara umum ada 3 pendekatan pemanfaatan teknologi informasi untuk pendidikan dan pembelajaran. Yang pertama yaitu ada learning about computer and the internet. Lalu yang kedua learning with computer and the internet. Dan yang ketiga itu ada learning through computer and the internet. Pada pertemuan ketiga itu membahas mengenai teknologi informasi sebagai inovasi pembelajaran di sekolah dasar. Nah, inovasi ini digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau memecahkan suatu masalah. Nah, perlunya inovasi dalam pembelajaran itu bisa kita lakukan dengan cara ranah pendekatan pembelajaran, strategi mengajar, penggunaan media pembelajaran, pengembangan bahan ajar, sistem penilaian, dan juga prosedur belajarnya. Nah, inovasi pembelajaran ini juga bisa diterapkan melalui nilai-nilai karakter siswa seperti religius, nasionalisme, mandiri, gotong royong, dan juga integritas. Inovasi pembelajaran ini sangat penting dan harus dilakukan oleh guru. Selanjutnya, pada pertemuan keempat membahas mengenai konsep dasar multimedia. Multimedia merupakan penggunaan komputer untuk menggabungkan suatu informasi berupa gambar, teks, animasi, suara, atau bahkan video untuk ditampilkan pengguna komputer. Multimedia ini juga dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu ada multimedia linier dan yang kedua ada multimedia interaktif. Multimedia ini juga dibagi menjadi 2 kategori, yaitu multimedia content production dan juga multimedia communication. Multimedia ini juga memiliki beberapa komponen. Yang pertama ada teks, lalu grafik atau gambar, audio, video, dan juga animasi. Pada pertemuan kelima itu membahas mengenai pemanfaatan ICT di dalam dunia pendidikan atau pembelajaran di sekolah dasar. Pemanfaatan ICT ini juga bisa untuk mendukung belajar massal atau klasikal, yaitu sebagai alat komunikasi, alat bantu desain, alat bantu inquiry dalam proses pembelajaran. Lalu penggunaan ICT dalam pembelajaran ini juga bisa sebagai tutorial atau eksplorasi alat aplikasi dan juga komunikasi. Pemanfaatan ICT dalam pembelajaran ini juga mendukung belajar mandiri peserta didik. Jadi peserta didik akan berusaha sendiri terlebih dahulu untuk memahami isi pembelajaran yang akan dibaca. Peserta didik juga tidak akan bergantung kepada guru, teman, atau orang lain dalam belajar. Pemanfaatan ICT ini juga mendukung sistem administrasi seperti administrasi sekolah, sumber daya manusia, keuangan dan juga akuntansi, dan juga manajemen fasilitas. Pemanfaatan ICT ini juga mengembangkan personality, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan peserta didik menjadi manusia yang berkarakter dan berkecerdasan intelektual, serta mempermudah pendidikan dan tenaga kependidikan.
Pada pertemuan ke-6 membahas mengenai dampak implementasi multimedia dalam pembelajaran. Ada dampak positif dan juga ada dampak negatif dari implementasi multimedia dalam pembelajaran ini. Ada beberapa dampak positif dari implementasi multimedia dalam pembelajaran ini. Yang pertama itu memfasilitasi pembelajaran visual dan audio, lalu meningkatkan aksesibilitas, selanjutnya mendorong kolaborasi dan juga komunikasi, juga memfasilitasi pembelajaran berbasis proyek. Selain itu juga dampak negatif dari implementasi multimedia dalam pembelajaran ini bisa disebabkan oleh kurangnya interaksi antara guru dan juga siswa, lalu kurangnya ketersediaan fasilitas, dan juga kurangnya pengembangan keterampilan peserta didik. Di samping itu juga multimedia merupakan perangkat yang sangat membantu dalam manajemen operasional institut lembaga. Nah, ICT yang dimaksudkan di sini adalah internet yang merupakan jejaring raksasa yang mempertemukan dan mengintegrasikan seluruh pusat-pusat referensi pembelajaran yang ada di muka bumi seperti YouTube, Yahoo, Wikipedia, Canva, dan yang lainnya. Pada pertemuan ke-7 membahas mengenai pengembangan media berbasis ICT. Pengembangan media berbasis ICT dalam belajar dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu media by utilization, lalu media yang perlu dirancang terlebih dahulu sebelum digunakan. Media pembelajaran berbasis komputer ini merupakan upaya menyediakan seperangkat media dan alat pembelajaran untuk mempercepat dan mempermudah siswa mendapatkan edukasi yang optimal bagi setiap siswanya. Melalui komputer, guru akan lebih mudah dalam penyampaian materi pembelajaran. Juga akan lebih mudah bagi siswa untuk memahami isi materi pembelajaran tersebut, akan lebih menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurhalistiadi. Saya dari kelas A3 Prodi PGSD dengan NIM 210606266. Baik, di sini saya bersama dengan salah seorang guru kelas tinggi dengan ibu siapa? Di sini saya akan mengucapkan beberapa pertanyaan. Kita langsung pertanyaan yang pertama ya Bu, integrasi teknologi informasi dalam pembelajaran sehari-hari di kelas seperti apa? Integrasinya yang menggabungkan beberapa teknologi seperti perangkat lunak untuk pembelajaran sehari-hari mungkin seperti itu aja. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana cara memilih dan mengevaluasi sumber daya digital untuk digunakan di pembelajaran kelas? Untuk memilih, jadi kalau saya biasanya menyesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. Kemudian dicari juga media yang memang penyampaiannya itu dapat mudah diterima oleh siswa. Karena mungkin kalau misalnya kayak sekarang di YouTube itu banyak ya media-media pembelajaran yang bisa kita gunakan. Tapi terkadang dari tingkat bahasa agak sulit dimengerti oleh siswa. Jadi mungkin lebih ke yaitu tadi menyesuaikan dengan materi pembelajarannya dan juga memilih media yang memang lebih mudah dipahami dari sekian banyaknya media yang ada. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara merencanakan dan menyusun materi pembelajaran yang memanfaatkan sumber dan media berbasis IT? Kalau merencanakannya mungkin seperti biasa ya disusun dulu melalui RPT. Kemudian ditentukan juga media apa yang tepat digunakan untuk pembelajaran yang akan berlangsung ya seperti itu aja. Lalu cara menyesuaikan penggunaan teknologi informasi dengan gaya belajar yang berbeda di antara siswa itu seperti apa? Kalau khususnya di kelas ini itu memang anaknya lebih ke audio dan kinestetik ya. Jadi anaknya tidak bisa hanya mendengarkan, jadi mereka harus bergerak. Nah, jadi ya itu tadi cara memanfaatkannya, menyesuaikannya dengan yang pertama harus kami sebagai gurunya itu harus mengetahui dulu karakteristik anaknya bagaimana.
setelah mengetahui karakteristik anaknya bagaimana, baru bisa disesuaikan dengan media yang akan digunakan. Lalu cara memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran ini mengakomodasi kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus. Bisa diulangi? Cara memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran mengakomodasi kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus. Maksudnya kebutuhan khusus siswa yang berkebutuhan khusus. Ya. Kebetulan kalau di sini di kelas 5 yang saya pegang itu memang kebetulan tidak ada siswa berkebutuhan khusus. Hanya mungkin anak yang memang aktif gitu ya. Jadi untuk yang berkebutuhan khusus kan banyak ya yang berkebutuhan khusus selain aktif. Kalau ini memang anaknya bukan berkebutuhan khusus secara khusus gitu. Jadi kayaknya tidak ada yang harus dipastikan pengguna teknologinya seperti apa gitu. Lalu cara memfasilitasi kolaborasi antara siswa menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran itu. Jadi kalau saya itu biasanya suka ada game, suka ada kuisis gitu. Jadi memang mereka menggunakan handphone sendiri. Jadi kalau sekarang kan memang anak itu sudah difasilitasi oleh orang tuanya untuk memiliki handphone. Nah, jadi ada beberapa waktu anak memang saya perbolehkan untuk membawa handphone ya untuk kuisis ya. Lalu media berbasis IT yang pernah digunakan ibu dan sering digunakan dalam pembelajaran kira-kira apa? Kalau yang paling sering itu PowerPoint sama video pembelajaran. Lalu contoh inovatif tentang penggunaan teknologi informasi untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan berarti bagi siswa. Kemarin ini sempat membuat media pembelajaran ular tangga penjumlahan. Jadi memang si anak kan kalau misalnya hanya kita mengerjakan, anak itu kan jenuh. Nah, ketika diberikan satu media berupa ular tangga penjumlahan, nah memang anak-anak juga lebih semangat lagi gitu ya, dan memang meningkatkan nilai pembelajarannya juga di matematika kemarin. Lalu kira-kira apa hambatan atau kesulitan dalam dan pembuatan maupun penerapan media yang dirancang? Kesulitannya mungkin lebih ke teknis ya, karena di sini kan di sekolah ini memang rombelnya banyak. Jadi yang pertama mungkin hambatannya itu di sartras gitu. Jadi kadang suka bentrok dengan guru lain ketika penggunaan infokus gitu. Jadi mungkin hambatan-hambatannya lebih ke itu sih gitu. Yang kedua, terkadang namanya anak kan itu moodnya naik turun ya. Jadi hambatan yang mungkin agak ini juga ya berkaitan dengan kadang semangatnya dia gitu. Ketika misalnya dikasih media pembelajaran yang menurut mereka jenuh, nah itu kan jadi bikin mood mereka juga turun ya. Kecuali kalau misalnya memang mood mereka lagi bagus, mau seperti apapun, videonya sepanjang apapun, ya kayaknya mereka nggak jadi masalah. Ya. Lalu yang terakhir, kira-kira solusi dari kesulitan dan hambatan yang tadi dalam pembuatan maupun penerapan media yang digunakan itu. Jadi hambatannya mungkin yang pertama ya kalau misalnya dari tadi pengadaan fokusnya juga mungkin ya, kalau untuk dari sekolahnya mungkin itu lebih diperbanyak juga. Yang keduanya mungkin ya ya mungkin lebih dari ke gurunya, bagaimana cara meningkatkan motivasi siswa aja dengan penggunaan media, mungkin itu aja sih solusinya. Jadi solusinya memang ada di gurunya sendiri ya. Baik Ibu, terima kasih, mohon maaf dan waktunya. Baik, selanjutnya di sini saya bersama dengan salah seorang guru kelas 2 dengan Ibu siapa? Meila. Ya, Ibu, di sini saya akan membacakan beberapa pertanyaan. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Integrasi teknologi informasi dalam pembelajaran sehari-hari di kelas itu seperti apa? Oke, untuk integrasinya mungkin memadukan antara materi dengan teknologi informasi.
contohnya itu Google, terus handphone, terus internet juga mungkin ya. Kalau untuk kelas rendah itu biasanya menggunakan video pembelajaran dari YouTube atau mungkin saya yang membuat sendiri seperti itu. Bagaimana cara memilih dan mengevaluasi sumber daya digital untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas? Oke, untuk itu cara milihnya mungkin disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik siswa, gaya belajarnya juga. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara merencanakan dan menyusun materi pembelajaran yang memanfaatkan sumber dan media berbasis IT? Mungkin mencari bahannya ya. Sekarang banyak sekali bahan-bahan untuk penggunaan teknologi informasi untuk di pembelajaran. Banyak sekarang di TikTok ya. Banyak, terus kemudian kita padukan antara teknologi informasi dengan materi yang akan kita bahas hari itu ya. Selanjutnya, cara menyesuaikan penggunaan teknologi informasi dengan gaya belajar yang berbeda di antara siswa itu seperti apa? Ya, disesuaikan aja dengan gaya belajarnya. Terus tadi kan udah di gaya belajar, kebutuhannya yang akan digunakan seperti apa. Lalu cara memastikan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran mengakomodasi kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus. Untuk di sekolah kita mungkin kebutuhan khusus itu paling ada anak-anak yang yang gak bisa diem lah ya, hiperaktif. Nah, untuk itu kita mengakomodasi menggunakan teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Lalu cara memfasilitasi kolaborasi antara siswa menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran itu Melakukan diskusi mungkin dengan siswanya. Lalu media berbasis IT yang pernah digunakan dan sering digunakan dalam pembelajaran kira-kira apa aja Bu? PowerPoint, terus Canva, internet, handphone. Untuk kelas rendah mah keseringannya saya buat video pembelajaran dari Canva sih. Lalu contoh inovatif tentang penggunaan teknologi informasi untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan berarti bagi siswa itu. Kalau untuk di kelas rendah ya, di kelas 2 khususnya, untuk memanfaatkan teknologi informasi itu susah ya. Apalagi kan kelas kedua gak mungkin bawa handphone gak mungkin ya. Mungkin untuk ini mah mungkin nanti saya memberitahu dulu siswa bagaimana cara membuat poster dari Canva melalui orang tuanya seperti itu. Lalu selanjutnya, kira-kira hambatan atau kesulitan dalam pembuatan maupun penerapan media yang dirancang itu kira-kira apa? Oke, untuk kesulitan untuk pembuatan mungkin terbatasnya sarana dan prasarana di sini ya, di sekolah maupun dari siswanya seperti itu. Lalu yang terakhir, solusi dari kesulitan itu sendiri itu seperti apa? Untuk solusinya mungkin berdiskusi dengan kepala sekolah untuk menyediakan sarana yang lebih bisa menunjang penggunaan teknologi dan informasi. Baik Ibu, terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya Ibu. Ya, sama-sama.